Pak Hendrik sudah siap, Pak Hendrik? Pak Hendrik sudah siap ya. Halo Pak Hendrik, monggo silakan Pak Hendrik. Kita akan mengintip air ala Pak Hendrik nih dengan helikopternya. Silakan Pak Hendrik. Sudah bisa mulai Pak? Bisa, silakan. Oke. 20 menit ya. Selamat sore semuanya, Bapak Ibu para dosen. Apa kabar semua sore hari ini? Alhamdulillah, sehat semua. Baik. Ya. Ketika saya terpilih untuk ada dalam program sekolah ini, saya merasa bahwa kalau seperti 5 jari ini, mungkin aku kelingkingnya ini. Tapi baiklah dengan kelingking ini untuk saling melengkapi lah begitu. Baik, tema saya sore ini adalah mengintip air ala Hendrik. Bertolak dari kata intip itu berarti melihat sudut pandang yang sempit, kecil, ke arah yang lebih luas. Terus, kalau kaitannya dengan air, maka di sini dapat saya katakan bahwa mengintip itu berarti bertolak dari sudut yang paling sulit ke arah sudut yang paling serba ada, yang luas. Lanjut. Oh. Ya, ketika melihat tentang air, aku dapat mengartikan airnya seperti ini. A itu aku, I ini, I itu ini, dan R itu raja. Jadi air mengatakan aku ini raja. Artinya kalau tanpa air di bumi, semua kering. Lanjut. Dipandang dari sudut ketersediaan, maka air itu ada 3 yang dapat saya bagikan. Yang pertama itu air limpah, yang kedua itu air surut, dan yang ketiga itu air sulit. Yang tadi dari sudut pandang yang sempit itu tadi saya katakan. Ini piramida terbalik. Piramida itu biasanya dari yang atas, ini saya balik dia. Jadi air limpah itu berarti hijau. Semua di mana-mana itu hijau. Air limpah di mana kita temu air. Lalu kemudian dia turun di air surut. Air surut artinya itu sudah tidak ada lagi, hanya ada sumber-sumber tertentu yang memang ada air. Lalu kemudian bertolak ke kata sulit, itu berarti air yang tadinya itu banyak di atas ini, poin yang kedua ini, itu debitnya sudah semakin kurang. Ya, kalau sampai di air sulit, berarti yang besar itu kering, sumur-sumur kering, sungai kering, semua kering. Nah, oleh karena sulit, maka kita pindah ke yang berikut. 4. Ketika air sulit, orang mulai mencari air. Ya, tetapi bagi kami yang pawang air ini punya 3 hal penting, yaitu mencari, menentukan titik, dan menemukan air. Ya, kita lanjut cepat karena nanti sesi wawancara itu tanya jawab itu saya mau lebih banyak ke sana. Yang berikut, ketika kita masuk dalam mencari, itu ketika kita sementara mencari kita butuh alat, cara, dan kemudian lokasi. Ya. Lanjut, alat yang saya biasa pakai itu ada 3 jenis alat. Yang pertama itu antena, ya, seperti yang ada ini antena. Lalu kemudian yang kedua itu lidi. Ini sapu lidi ini bukan besar, yang kecil saja. Jadi sebelahnya ini kita bisa hitung 14 atau 14. Kemudian ujungnya ini kita ikat. Nah, nanti saat kita pakai itu kita bagi 2 begini, lidi. Yang ketiga itu ranting. Ranting ini ada. Ini ranting kayu asam atau jambu. Ranting yang biasa pakai itu ranting yang kuat. Jadi yang tidak bergetah kayunya. Jadi ada asam, ada jambu. Berikut. Kalau ketika kita melihat dengan alat, maka cara menggunakan, cara memegangnya. Jadi yang pertama itu, tangan itu kita buat seperti ini. Ini lidi ya.
Lalu kemudian kita genggam seperti ini digenggam. Lalu arah kita, ini dulu untuk kita pegang. Cara pegangnya begini. Ya, ini lidi. Lalu kemudian yang kedua itu antena. Antena ini kita pegangnya begini. Ya, seperti kita pegang pulpen. Ya, ini. Lalu kita lipat tangan ini begini. Ya, ini kita pegang dia. Ya. Lalu kemudian yang ketiga ini ranting. Ranting ini kita pegangnya sama dengan lidi tadi. Mengapa saya punya pilihan 3? Dengan harapan bahwa kita tidak hanya tergantung pada satu. Ya, ketika satu tidak ada, maka kita sudah tidak bisa lagi membantu orang untuk menentukan titik air. Tapi pilihan ini ada 3. Jadi mana saja yang lebih mudah, yang ada di depan, yang cepat, itu yang kita pakai. Ya, jangan mempersulit diri ketika kita dalam kesulitan. Berikut, saat pegang, ini sampai kepada tahap yang penting untuk kita pegang ini. Yang pertama ini saya pegang ini, ya, perasaan menyatu dengan alat. Menyatu dengan alat ini berarti, ya, saya menganggap bahwa besi yang saya pegang ini adalah salah satu bagian dari tubuh saya. Tidak terpisah. Ketika saya merasa terpisah, itu tidak jalan dia. Tidak jalan. Tapi ketika saya merasa bahwa alat yang saya pegang ini adalah salah satu jari saya, ya, maka aman. Ya. Dan ini menyatu. Dari rasa menyatu ini begini. Ya. Ini penyatuan ini sebenarnya ada 2. Saya mau kemarin saya buat satu saja, 2. Yang sementara satu ini, yang menyatu ini dengan alat. Yang kedua penyatuan itu adalah menyatu dengan pencipta alam ini, yaitu Tuhan, dan membantu kita untuk menentukan di mana air besar. Ya. Yang ketiga, yang berikut itu perhatian. Perhatian itu tertuju kepada alat dan juga arah langkah. Ya. Jadi caranya gini. Ya. Jadi jangan kita hanya perhatikan alatnya saja. Nanti ada batu depan, kita terantuk, jatuh lagi, gagal perjalanan ini. Jadi perhatian ini ada 2. Ya. Perhatian tertuju kepada alat dan juga tertuju kepada arah langkah, melangkah. Berikut. Ya. Kita langsung ke videonya saja. Ini poin-poinnya. Ya. Ya. Ini bisa dilihat. Yang gerak itu bukan saya yang menggerakkan. Dia yang bergerak sendiri. Lihat itu. Ketika dia berhenti bergerak, itu berarti tidak ada air. Makin banyak dia bergerak seperti yang kita lihat di sana, itu airnya di situ. Ya, air di situ. Ya. Jadi yang bergerak itu bukan saya, dia sendiri yang bergerak, alat itu. Nah, perjalanan saya itu tadi dari pohon sana ke sini, itu jalan saja dari arah timur ke barat. Jalan saja kalau kita punya lahan luas, kita cukup pegang seperti cara pegang yang tadi, lidi, ranting, dan kemudian besi. Kemudian kita jalan saja. Yang penting 2 itu perhatian kepada alat dan juga langkah. Lalu kemudian rasa menyatu dengan alat, jalan saja. Kita jalan keliling kebun kita tanpa ini. Ketika kita ada rasa air, nanti dia tunjuk seperti dia tunduk ke bawah seperti yang kelihatan di sana. Itu dia tunduk, alat itu yang tunduk ke bawah. Itu berarti dia memasuki wilayah air. Ketika dia memasuki wilayah air, maka dia mulai bergerak. Kita lihat gerakan itu dia bergerak sendiri. Kita lihat ya. Ya, dia stop bergerak itu berarti ke depan tidak ada air, maka aku mundur kembali ke sana. Ya, dan itu ketika dia bergerak seperti itu, airnya di situ. Itu tentukan titiknya di sana. Lanjut. Ini yang kedua, sorry. Waduh. Ada masalah ini. Ya, ini ranting. Jadi ranting itu cara kerjanya sama dengan lidi ini. Ya, kalau ranting kita pakai, mengapa saya ini? Ranting itu kadang gerakannya ini tangan sampai sakit. Jadi cukup
kita cari 1-2 sumur, kemudian sumur yang lain lagi kita tidak bisa cari karena tangan ini sakit. Dengan ini bisa mudah. Yang lebih mempermudah lagi yaitu yang ini, yang besi. Yang berikut kita melihat di pakai ya. Ini gerakan, dia bergerak. Jadi ketika jalan, ya itu stop, tidak ada air, ke depan lagi tidak ada air. Maka aku kembali ke sana. Nah, itu titiknya di situ, sama. Jadi cerita ini 3 alat ini tidak ada, nanti jangan bertanya bahwa mana yang unggul, mana yang tidak. Keunggulannya sama. Ya, yang ada mengatakan yang besi lebih bagus, kopa atau yang ranting atau sama. Hanya cara bagaimana kita mempergunakannya, ya, sama. Lalu kemudian itu kalau sudah ini dia bergerak itu ya, lihat makin banyak dia bergerak ya, itu berarti airnya debitnya besar ya, lihat ya. Jadi Bapak Ibu para dosen yang punya kendala dengan air ya, saya hanya kelebihan daripada antena ini, semua orang bisa pegang ya, semua bisa pegang, siapa saja bisa pegang. Yang lebih sulit itu yaitu 2 ini. Ini kecuali kalau Bapak Ibu dosen ada kenalan orang yang pernah gali sumur, yang ada galian, pernah dia gali sumur, ini mudah pegang dia. Kasih sekali pegang dia langsung jalan, dia jadi. Kalau Bapak Ibu yang tiap hari hanya pegang bullpoint, ini susah ini. Yang lebih mudah ini. Karena pegangnya gampang dan gerakannya juga gampang dia. Ya, gampang. Oleh karena itu, setelah kita cari, kita perjalanannya itu tadi saya dari arah ke sana, di sana itu dari arah yang tidak ada air, kemudian datang ada air, ya lihat itu stop tidak ada air itu, ya lalu kembali di sana air. Nah ini titiknya di situ. Dan kemudian terserah kalau sudah tentukan titik itu sudah kita ada di lokasi. Dan ketika kita ada di lokasi, maka tergantung dari kita cara mau menemukan air, apa digali manual pakai linggis, atau kita mau pakai bornya pakai mesin. Itu terserah. Yang lebih utama dari situ adalah bagaimana menentukan titik. Ya, itu yang paling utama dan paling penting. Jadi itulah inti saya sengaja bicara hanya secara garis besar seperti itu. Mumpung masih banyak waktu, lalu kemudian saya membuka kesempatan kepada Bapak Ibu para dosen untuk bertanya, kita lebih diskusi lebih jauh, lebih enak. Demikian dan saya menanti. Ya, terima kasih Pak Hendrik. Ya. Menarik itu. Itu boleh dipakai siapa saja Pak Hendrik? Yang ini Bapak, ini bisa. Ya. Kalau 2 ini agak sulit ini. Begitu Bapak Ibu semua, monggo yang mau bertanya Pak, atau mungkin punya pengalaman Pak. Lain. Pak, saya izin bertanya, boleh Pak? Silakan. Boleh. Oh ya, Pak Hendrik, ya. Iya Pak. Saya cuma mau nanya aja Pak, untuk metode ini, kira-kira ini cocok nggak digunakan kalau kita sedang survival di hutan atau di gunung seperti itu Pak? Atau emang harus kayak kedalamannya tinggi sehingga butuh alat-alat modern untuk membuatnya Pak? Menggali airnya. Kalau untuk dapat alat seperti ini Bapak, untuk kita ini, rasa tidak perlu ada apa ya. Ini kan sederhana saja. Yang saya sampaikan ini kalau langsung kemudian ada Bapak Ibu yang mau lalu kemudian ikuti training dari saya, kita Zoom seperti ini langsung ada di lokasi, teorinya tidak terlalu panjang seperti ini, langsung saya arahkan lalu kemudian tinggal, karena antena ini agak sulit dibuat ya. Jadi kalau misalnya mau ada ranting asam lalu kemudian ada lidi ya seperti ini, ikat ada di kebun, saya arahkan dari sini langsung tentukan titik dan mulai penggalian. Karena nanti dari situ kita akan melihat yang airnya besar dan tidak terlalu dalam, butuh galiannya saja ya, mungkin seminggu udah dapat airnya. Dan tidak ada yang harus
apa ya gitu, tidak. Baik, terima kasih Pak. Masih ada lagi atau ya? Moga Pak, Bapak Ibu. Ya, sedikit salam hormat Pak Hendrik. Ya. Selama pengalaman menentukan titik ini, katakanlah dari 10 kali, itu keberhasilannya berapa persen Pak kira-kira? Oh, karena ini kerja berat Bapak. Maka kami yang menentukan titik ini tidak usah mempersulit orang lagi dalam keadaan sulit. Ya. Ya, karena tadi saya mulai bertolak dari sulit. Mereka sudah sulit cari air. Dan ketika dalam sulit, kita membawa kesulitan mereka, itu tidak bisa. Jadi dalam pengalaman saya waktu menggali yang gagal itu, memang ada yang gagal. Yang gagal itu adalah mereka belum dapat air, sudah stop. Karena mereka bilang ini tidak ada air. Tapi selagi masih mau gali berapa meter juga, tetap ada air. Ketika saya sudah bilang itu titik. Tidak ada istilah bilang tidak ada. Oh gitu. Selagi masih ada kontrol dari saya, pantauan dari saya, kecuali aku jauh, tapi kalau aku ada di sana, lalu kemudian bisa kita ke sana, ya. Karena ada yang pengalamannya begini, Pak. Ada untuk lokasi itu jenis tanah. Kalau misalnya tanah sawah, ya, itu untuk tentukan meternya itu beda dengan tanah yang lempung berpasir. Ketika dia putarannya katakanlah ini, dia berputar seperti ini. Nah ini hitung dalamnya. Kalau 12 kali dia berputar, itu ketika dia masuk 11 itu sudah dapat rembesan air. 12 itu air besar dan 13 itu tidak usah digali lagi karena airnya sudah besar. Karena kita hitung saja, ya ini, ya dia berputar. Jadi ada yang pengalamannya dia gali, kemudian itu tanahnya basah, lalu kemudian masuk lagi tanah kering, dia bilang ini sudah tidak ada lagi air. Terus gali saja. Nah, waktu kita bilang terus, mereka bilang mungkin sudah tidak ada lagi. Ya ada. Kalau berhenti ya. Nanti kalau ada panggil orang lain datang gali lagi, kan ini pengalaman, Pak. Ketika mereka bilang sudah tidak ada lain-lain, saya cari lagi orang datang gali, mungkin 2-3 meter sudah dapat air. Jadi kami yang ada di sini ini berusaha bagaimana, mengapa saya pakai 3? Karena pakai 1 kadang gagal. Jadi kalau bisa, supaya 3 ini untuk meyakinkan. Nah, ketika sudah yakin ini, gali saja, Pak, ada air. Apalagi saya bilang ini debitnya bisa ada, Pak. Ketika kita bilang mereka yang gali-gali, lalu kemudian bilang ini sudah terlalu dalam dan tidak ada air, berhenti. Nah, itu belum dapat air, sudah berhenti. Itu gagal. Tapi selagi masih mau gali dan dapat air, dapat. Pengalaman saya waktu di Papua itu sampai kami taruhan. Ya. Jadi itu 11 meter mereka sudah bilang tidak ada air. Saya gali lagi dan 12 langsung dapat air. Jadi selalu ada. Tidak ada 10 lalu kemudian 5 gagal, 5 tidak. Tidak. Terima kasih Pak Hendrik. Saya Pak Aman. Ya. Boleh. Ya, silakan. Siapa? Pak Aman. Siapa? Yang awal tadi, Pak Purba, boleh? Oh ya, oke. Terima kasih Pak Aman. Luar biasa Pak Hendrik. Menurut pengalaman Pak Hendrik, kalau di daerah di desa saya itu sekitar 800 meter di atas permukaan laut dan topografinya bergelombang. Nah, ada Pemda di sana waktu itu bangun sumur bor, dapatnya air itu sekitar 70 mendekati 100 gitu, 70-80 meter lah ke bawah. Nah, dengan metode yang Bapak perkenalkan ini, kira-kira berapa meter yang bisa paling yang kira-kira dapat airnya itu paling dalam? Iya, ini pertanyaan yang setiap kali saya di mana selalu ditanyakan itu, Bapak. Jadi saya jawab singkatnya begini, air selalu mengalir dari atas ke bawah. Dan kita tidak bisa mengatakan bahwa ini tinggi sekali, lalu kemudian nanti melihat gunung ini tinggi dan permukaan. Itu Pak Sundani beliau ada di sana. Itu satu desa namanya Sumdili, itu beliau lihat itu. Itu kami gali di atas gunung. Itu kalau mau lihat dari ketinggian laut, maka sampai 300 meter ke lebih 400. Ketika saya tentukan di atas gunung, mereka tidak percaya. Itu waktu itu motor Scoopy saya bilang kita taruhan. Ya.
gali Pak 12 meter 1817 airnya penuh di atas. Jadi maka saya bisa katakan begini dari pengalaman, makin tinggi daratan itu airnya makin di atas. Karena ketika gunung itu makin tinggi, maka ada dingin di sana. Makin rendah itu makin panas, makin tinggi itu ada dingin. Ketika dingin itu air di sana. Jadi untuk bilang bor sampai ratusan meter, ya mumpung jauh Pak. Tapi coba Pak kita pulang ke sana, ya Pak Olidi ini, coba nanti saya training Pak di sana. Coba kita tes, nanti saya lihat itu. Berapa kedalaman itu. Kalau Pak putarannya ini keras sekali. Dan dari pantauan, tidak sampai 20 Pak. 10 itu paling dalam. Oh iya. Karena pengalaman saya itu di daerah kami daratan dekat Timor Leste, itu gunung Pak. Itu menurun sekali gunung. Dan kemudian gali sumur di sana itu, saya tentukan titik habis itu galinya 6 meter. Lalu 6 meter itu sampai semua heran. Kok bisa 6 meter? Ketika hujan turun seperti ini, mereka hanya tidak pakai ini apa kata timah saja langsung situ. Jadi ya, pertanyaan Pak Bapak itu ya saya bisa katakan lah ya tidak terima lah. Karena air itu selalu dari atas ke bawah. Nah tentukan saya pakai ini ya. Kadang bor itu kan mereka bornya dalam. Ya. Kalau galian ini saya sudah gali, saya sarankan untuk kita gali saja. Karena kita bor itu istilah beli kucing dalam karung. Kita tidak lihat hanya bilang oh air besar ya, kita percaya saja tuan air besar. Yang tahu siapa. Kalau gali Pak, tuan air juga lihat oh ya besar betul gitu. Ya. Jadi tidak memungkinkan untuk nanti karena daerah tinggi 800 ya nanti airnya juga dalam. Ini tidak Pak. Nanti kemudian itu Bapak kalau misalnya saya begini ceritanya. Pak pulang ke sana, kalau lagi gersang musim sulitnya itu bukan limpah, bukan surut. Kering, semua air kering. Pak coba jalan-jalan di padang atau di ini, Pak lihat semua pohon yang ada di situ. Mana yang katakanlah jati lah Pak tanam. Tanam tahun yang sama, usia yang sama. Tapi kok yang satu ini tumbuhnya cepat, besar. Pak air di situ tidak dalam Pak. Pak jalan saja. Kemudian lihat, pohon ini kok semuanya, ini ada yang daunnya gugur semua, kok satu ini subur. Ya, ya subur dan cepat. Atau kelapa, kok semuanya ini kok gersang ini daun-daun, kok satu ini di situ ada air Pak. Nah coba ini Pak deteksi untuk tentukan titik dan gali itu tidak sampai 20 meter Pak, paling di bawah 10 ada dapat. Jadi saya bilang begini kepada mereka yang saya bilang coba Bapak Ibu yang beternak ini lihat, ketika saya memandang 10 ekor sapi di sana, tahu jelas mana gemuk mana kurus. Nah juga begitu, ketika kita melihat pohon-pohon yang ada di sana, satu kalau yang dia tumbuh dengan subur dan bagus, lihat tanam waktu yang sama, usia yang sama. Kok yang satu air ada di situ Pak. Dan di Bapak punya pertanyaan, pulang dan coba yang paling gersang Pak amati di situ. Ya, kalau ada seperti itu, tinggal yakin saja bahwa Pak kontak untuk saya pantau lalu kemudian kita mulai penggalian, saya kontrol dari situ. Ya, terima kasih Pak Hendrik.